selamat datang di diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Tidak terasa, sekarang kita masuk ke triwulan yang terakhir dari tahun ini. Kita akan membahas tema besar kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Dan dari minggu ke minggu akan ada topik yang berbeda-beda yang akan mendalami pemahaman kita terhadap Kitab Ulangan dan juga menjadi aplikasi hidup bagi kita yang tinggal di zaman modern saat ini. Seperti biasa, saya kehadiran Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga kali ini ada Pendeta Samuel Mangunsong dari daerah Jawa Kawasan Tengah. Shalom, Bapak Pendeta sekalian. Oke. Halo Ivy, Pendeta Mangunsong. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ini bajunya pada bagus-bagus semuanya pada hari ini ya. Puji Tuhan, budaya Indonesia, dan kita akan tampilkan rasa yang berbeda di setiap episodenya mulai dari triwulan ini. Pelajaran pertama akan mulai dengan pengantar Kitab Ulangan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Pak Pendeta David Panjaitan sama Pak Pendeta Samuel Mangunsong, kalau dengar Kitab Ulangan, apa yang langsung kepikiran gitu? Apa ceritanya, atau background-nya, atau karakter yang ada di Kitab Ulangannya, apa kira-kira? Pendeta Samuel Mangunsong boleh duluan? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang Kitab Ulangan, sesuai dengan namanya, itu adalah merupakan mengulangi apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Dan Kitab Ulangan ini sebetulnya adalah merupakan berisi amanat permisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum kematiannya. Jadi di akhir kehidupan Musa itu, Musa ada memberikan amanat-amanat ataupun pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum dia mengakhiri pelayanannya. Dan begitu juga Kitab Ulangan ini adalah mereview kembali perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka sudah dipimpin Tuhan, mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Nah, itulah yang boleh saya sampaikan. Iya, jadi kayak surat wasiat dari Nabi Musa ya, dan ceritanya itu mundurnya jauh ke belakang sampai ke Israel di tanah Mesir gitu. Kalau Pendeta David, apa yang diingat dari Kitab Ulangan? Siap-siap ya. Siap-siap, mau pindahan. Karena kan ini waktu atau saat-saat terakhir bangsa Israel menjelang masuk tanah Kanaan kan gitu. Jadi kalau saya punya istilah seperti seorang pelatih yang akan memberangkatkan atletnya ke medan juang lah kira-kira begitu. Sama seperti orang tua akan memberangkatkan anaknya ke perantauan. Sering dikatakan, ingat ya, yang mama ajarkan, kan gitu. Ingat yang orang tua ajarkan. Lalu pelatih pun gitu, ingat apa yang sudah kita pelajari bersama. Selamat berjuang. Nah, kira-kira begitu yang boleh saya simpulkan. Iya, menarik sekali. Nanti kita akan lihat lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi saya undang Pendeta Samuel Mangunsong untuk tolong doa buka bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat melalui Kitab Ulangan, kami mohon kiranya Tuhan boleh memimpin kami, khususnya Roh Kudus Tuhan boleh memberikan inspirasi kepada masing-masing kami, agar setiap pelajaran yang kami pelajari ini boleh kami mengerti, dan kami juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Judul pertama dari pelajaran kita adalah pengantar Kitab Ulangan. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Uniknya di pelajaran pertama ini kita belum mau masuk ke Kitab Ulangannya ya, mungkin di pelajaran kedua nanti akan dimulai, tapi kita mau melihat konteks atau latar belakang dari Kitab Ulangan supaya kita lebih tahu apa arti dan juga tujuan penulisan Kitab Ulangan lebih dalam. Nah, untuk pengantar ini kita dibawa jauh ke belakang ya.
jauh ke belakang sampai-sampai ada mulai cerita pertentangan besar, dan katanya konteks dari kitab Ulangan ini sebenarnya adalah mengenai kasih Allah. Benar begitu, Pendeta Samuel Mangunsong? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang kitab Ulangan, ini dari bahasa aslinya yaitu Septuaginta ya, itu artinya salinan. Nah kemudian ya kata-kata ini juga diambil dari buku, dari judul Ibrani yaitu The Brain atau perkataan. Artinya ini adalah menyampaikan kembali perkataan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau tadi berbicara mengenai mundur ke belakang, ini memang sangat jauh sekali mundur ya. Iya. Karena kalau kita lihat di kitab Ulangan itu ada sejarah, kemudian ada tinjauan hukum, kemudian ada mengenai perjanjian, ada panggilan juga di sana. Jadi ada banyak hal yang dibahas di sana. Itu sebabnya memang kalau kita berbicara tentang kitab Ulangan ini, kita mau mereview kembali bagaimana pertentangan besar itu dimulai. Ya, pertentangan besar itu dimulai. Nah, jadi nanti kita akan coba lihat bagaimana pertentangan itu dimulai, sehingga pada akhirnya muncullah ide untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Yes. Jadi ini kita sekarang sedang membahas pelajaran di hari Minggu ya, dengan judul Mengasihi dan Dikasihi. Sebenarnya apa sih Pendeta David Panjaitan, kenapa sebelum mengerti kitab Ulangan, kita harus mengerti dulu kasih Allah dan juga rencananya? Jauh banget dibawanya mundur ya, kira-kira apa tujuannya? Pertanyaannya sama seperti kenapa kami berdua pakai baju ini, nah kan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu mundur ke belakang. Mundur ke belakangnya adalah behind the scene ya. Waktu itu kita bicara apa ya yang mau kita buat supaya Sekolah Sahabat kuartal 4 itu ada warna yang berbeda, kira-kira begitu kan. Ya. Lalu kita sepakatilah, coba kita munculkan daerah masing-masing di mana pembicara melayani sekarang. Nah, sekarang yang berbicara adalah dari Jawa kawasan tengah. Jadi kita coba usahakan menggunakan pakaian tradisional Jawa kawasan tengah, kira-kira begitu. Walaupun pembicara bukan orang Jawa Tengah, dia adalah orang Batak. Itu juga bisa menjadi ilustrasi untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kalau kita ujuk-ujuk itu istilahnya, tiba-tiba kita membicarakan buku Ulangan tanpa mengetahui historical settingnya, tanpa mengetahui latar belakangnya, tentu kita akan kehilangan arah. Jadi kita harus mundur ke belakang supaya kita bisa mengerti kemana sih tujuan pembicaraan ini, dari mana ujung pangkalnya sehingga bisa terjadi kata peringatan ini. Nah, yang ketiga, contohnya seperti tadi saya katakan, seorang orang tua kepada anaknya pada waktu anaknya merantau. Kalau orang dengar, ingat ya, awas ya, di perantauan tidak boleh bandel. Kan orang akan tanya, itu siapa yang ngomong itu? Kalau dibilang, oh itu orang tuanya, ya memang harus begitu. Kalau dibilang baru ketemu di situ, loh kok baru ketemu langsung ngomong gitu sih? Sepertinya aneh, kira-kira seperti itu. Ivy, yang ketiga, nah memang kita harus mengerti dulu bahwa Allah itu karakternya adalah kasih. Nah, setelah kita tahu karakter Allah, maka semua yang Dia ciptakan landasannya adalah apa? Kasih. Kira-kira begitu. Oke, jadi jelas ya, dikatakan juga di hari Minggu paragraf ketiga, kebenaran bahwa Allah adalah kasih menolong kita mengerti dengan lebih baik ide bahwa pemerintahan Allah, bagaimana Dia memerintah segala ciptaan dan mencerminkan kasih tersebut ya. Jadi semoga itu akan mengerti kenapa Musa harus mengulang gitu ya, karena memang mereka udah lama di padang belantara, udah lupa mungkin sama apa yang Tuhan lakukan kepada mereka dan lain-lain. Di paragraf keempat dikatakan ini menarik nih, dalam hal mengasihi dan dikasihi itu harus dilakukan secara sukarela karena Allah tidak memaksakan kasih. Tapi di pertanyaan hari Jumat nomor 1 ya, di zaman sekarang nggak ada tuh yang gratis cuma-cuma gitu ya. Kalau mau mengasihi harus ada kayak iming-imingnya dulu.
Tapi mengetahui cara Allah mengasihi dengan sukarela itu maknanya apa bagi kita, Pendeta Samuel Mangunsong? Baik, terima kasih. Nah, kalau kita melihat konsep apa yang dituliskan oleh Alkitab sehubungan dengan kasih Allah ya, Allah itu sangat mengasihi manusia itu memang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan begitu luar biasa? Oleh karena di dalam kehidupannya, sekalipun manusia itu sudah memberontak, tetapi manusia itu, tetapi ide atau inisiatif untuk menyelesaikan masalah dosa itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Nah, itu sebabnya memang kalau kita melihat di sini bahwa akhirnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah ya dimulai dari Adam dan Hawa di sana, dimulainya adanya pemberontakan, kemudian dilanjutkan lagi dengan bumi itu akhirnya dipenuhi dengan kebencian, air bah, sehingga disitulah muncul akhirnya inisiatif Tuhan untuk memberikan keselamatan atau jalan keluar bagi masalah ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah, apakah memang Tuhan itu memberikan kasih itu dengan cuma-cuma? Sangat betul sekali. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa inisiatif itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, karena inisiatif ini datangnya dari Tuhan, maka akhirnya Tuhanlah sumber segala kasih itu. Kalau kita lihat Kejadian 6 ayat 12, dikatakan, Allah menilik bumi itu dan sungguh sangat rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Jadi, begitu kasihnya Tuhan itu kepada manusia sehingga dia mau menyelamatkan. Sama kayak halnya begini, ini ada satu kisah. Suatu kali ada seorang punya barang antik, tapi oleh karena dia punya barang antik ini kemudian harus dilepas, maka akhirnya barang antik itu terpaksa digadaikan. Jadi akhirnya dia gadaikanlah barang antik itu. Tapi oleh karena dia sangat, satu kali dia sudah melupakan barang antik itu, kemudian dia jalan-jalan ke sebuah toko, dia lihat barang antik itu ternyata masih ada. Dan akhirnya dia beli lagi. Nah, poinnya adalah berarti 2 kali orang itu punya barang antik itu. Yang pertama pada saat dia beli, yang kedua waktu apa? Waktu dia tebus. Jadi memang Allah juga demikian. Sebetulnya kita ini milik Tuhan. Tapi karena kita sudah jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk apa? Untuk memiliki kembali kita, yaitu dengan kasih-Nya. Itu sebabnya memang kasih Allah itu memang sangat luar biasa bagi kita, dan kasih yang memang diberikan secara gratis untuk kita, misalkan kita mau percaya kepadanya. Amin. Ini sebenarnya kita sudah menyinggung juga di topik hari Senin ya, dengan judul Kejatuhan dan Air Bah. Dan yang pendeta ilustrasikan tadi itu juga menggambarkan penciptaan kedua gitu istilahnya ya. Jadi penciptaan pertama yang kita lihat di triwulan kemarin mengenai istirahat, hari Sabat, itu yang ada di Taman Eden. Lalu penciptaan yang kedua itu saat kita ditebus kembali ya oleh Yesus dari dosa kita. Mengenai hari Senin dan juga konsep kasih ini, karena kasih itu cuma-cuma, makanya manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Itu pendapat orang ya. Makanya katanya harusnya Tuhan dari awal tuh keras dong sama Lucifer ya. Jangan terlalu dibiarin gitu. Kalau enggak nanti dunia ini jadinya kayak sekarang. Tapi katanya dalam kasih ada kebebasan. Nah, Pendeta David Panjaitan, gimana nih koneksi duanya ya, kasih dan kebebasan? Malah kalau nggak bebas, nggak kasih, tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Silakan, Pendeta. Manusia diciptakan lengkap, termasuk kebebasan. Ya. Dan juga tanggung jawab. Nah, kasih itu memang cuma-cuma. Oke, tetapi itu bukan gratisan. Beda cuma-cuma, beda gratisan. Contohnya begini. Contoh, Pendeta Samuel Mangunsong tadi bicara masalah barang antik ya. Ya. Kalau tidak salah Pendeta Mangunsong ingat kita pernah jalan-jalan waktu itu ke Blora, kemana, cari-cari sepeda antik ya waktu itu Pendeta Mangunsong, walaupun tidak jadi. Ini contoh saja. Pendeta Mangunsong tahu saya suka barang antik. Dia bilang, oke, karena kami hubungan dekat, dia beli dengan harga mahal itu barang antik, lalu dia berikan kepada saya dengan cuma-cuma.
Itu berbeda dengan dia dapat gratis, lalu diberikan juga dengan apa? Gratis. Jadi, kasih itu memang harganya mahal, tetapi diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Mengapa diberikan dengan cuma-cuma? Karena Allah adalah kasih. Kalau itu diberikan secara hitungan ekonomi, kita tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi, kalau itu kita bayar, itu bukan menjadi kasih karunia, itu menjadi hak. Karena kita sudah bayar. Jadi itulah, manusia diciptakan lengkap, termasuk hak memilih, termasuk juga tanggung jawab. Jadi kasih itu memang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, tapi bukan harga gratis. Bukan gratisan, itu harganya mahal. Apa amount dengan value-nya? Ini bukan hanya amount, bukan hanya value mahalnya. Value-nya itu adalah bahwa dia pencipta, raja segala raja. Amount-nya dia seharga raja itu gitu loh. Itu yang harus dimengerti oleh seluruh umat manusia, sehingga kita harus kembali berjalan mundur. Cuman pesan saya, Ivy dan juga pemirsa, jangan kita campur adukan antara kasih dengan perhitungan ekonomi, administrasi. Contohnya kalau kita mau berdagang, masa mau kita berikan cuma-cuma? Ya jangan juga dong. Itu beda urusan. Kita bicara tentang keselamatan. Tetapi di dalam berbisnis, di sana harus ada unsur unsur kasihnya, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia dari siapa? Dari Allah kita. Kira-kira itu, Ivy. Yes, jadi udah jelas ya apa artinya kebebasan dalam kasih. Dan berarti pertanyaan selanjutnya, kalau Allah itu adalah kasih, kasih itu tergambar di dalam hukum Allah, berarti harusnya hukum membebaskan gitu kan ya, karena ada kebebasan dalam kasih ya. Tapi orang kalau udah ingat hukum Tuhan, 10 hukum itu rasanya restricted gitu ya, terbatasi. Nah, untuk pemahaman ini Pendeta Samuel Mangunsong ada yang mau ditambahkan nggak? Hubungan kasih, hukum, dan juga kebebasan. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih dan hukum, kasih itu tetap adalah mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi seseorang kalau mengasihi istri atau suaminya, pasti dia akan memiliki rasa tanggung jawab kepada istri dan suaminya, dan itu dibatasi juga dengan aturan-aturan. Nah, dalam hal ini peraturan Tuhan bukan membatasi kita, tetapi sebetulnya Tuhan mau agar tabiat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi artinya bahwa hukum-hukum yang Tuhan berikan itu adalah salinan atau tulisan dari tabiat Tuhan. Kalau Tuhan itu mengasihi, kita juga diminta untuk mengasihi. Kalau Tuhan itu Allah yang memang tidak mau Allah lain disembah, ya kita, karena Tuhan juga mau supaya kita juga menyembah Tuhan. Jadi sebetulnya hukum itu bukan membatasi kita, tetapi hukum itu adalah tabiat Tuhan, dan kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan. Poinnya sederhana, bahwa kasih itu, penurutan hukum itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita menuruti hukum. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita tidak menuruti perintah Tuhan. Itu sederhana. Oke, berbicara mengenai penurutan, ada Bapak orang percaya nih yang mau kita bahas di hari Selasa dengan judul Panggilan Abram. Jadi memang kita dibawa mundur, bukan tadi kita sudah bahas karakter Tuhan yaitu kasih, sekarang kita mundur ke asal muasal bangsa Israel, ya kan, yaitu di Bapak Abraham. Apa kira-kira yang katanya ada paralel dari panggilan Allah kepada Abraham dengan panggilan Allah kepada kita sesudah dia mati gitu ya, supaya kita jadi murid-muridnya dan lain-lain. Bagaimana paralelnya, Pendeta David Panjaitan? Paralelnya itu ada di paragraf yang kedua ya. Baris yang 1, 2, 3, 4, 5, keempat lah tepatnya. Itu Jadi kamu lihat
bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi paralelnya adalah iman. Jadi Abraham bisa diselamatkan, dianggap benar di hadapan Allah oleh karena imannya. Jadi bukan oleh karena suku bangsanya. Ya, jadi dia diselamatkan bukan oleh karena kebangsaannya, ya, tapi oleh karena imannya. Memang Allah memilih bangsa itu bukan untuk selamat. Allah memilih keturunan Abraham, bangsa itu adalah menjadi wakilnya, menjadi dutanya. Tapi untuk selamat adalah orang-orang yang beriman. Jadi sebelum Abraham pun orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang beriman, sama seperti Nuh. Ya, Nuh juga diselamatkan oleh karena imannya. Ya, terus mundur ke belakang dan nanti maju ke depan. Jadi setelah Abraham, setelah bangsa Israel badani, lalu bangsa Israel rohani itu semakin lengkap. Dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya, lalu di satu sisi oleh karena iman mereka menjadi benar di hadapan Allah, dan bagi orang-orang yang bukan Israel badani, mereka menjadi anak keturunan Abraham secara apa? Secara rohani. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sedang membahas mengenai doktrin keselamatan hanya karena iman gitu ya, tapi Ya, dengan benar. satu konteksnya Abraham, satu konteksnya Ulangan, terus konteksnya Yesus. Nah, nanti berikutnya mau ditanya konteksnya Stefanus. Katanya kematian Stefanus itu dia sebelum mati menyinggung-nyinggung mengenai Musa dan kisah Keluaran. Nanti baliknya ke Ulangan gitu ya. Itu paralelnya gimana lagi, Pendeta Samuel Mangunsong? Baik, terima kasih. Sehubungan dengan Stefanus tadi ya, tadi dikatakan, namun sebelum ke Stefanus, mungkin ada baiknya juga kita lihat dulu keturunannya Abraham ini. Tadi Pendeta David Panjaitan sudah membahas mengenai Abraham. Saya mau coba, kenapa sih kok bangsa Israel yang dipilih? Apakah bangsa Israel ini bangsa yang istimewa, kan begitu? Apa keistimewaan mereka di sana? Nah, jadi kalau kita melihat, memang sebetulnya bangsa Israel ini ketika dia dipilih, itu adalah merupakan satu bangsa yang memang merupakan satu hal yang Tuhan memberikan contoh kepada kita, bahwa bangsa Israel ini adalah merupakan bangsa yang harapannya adalah bahwa mereka bisa menjadi contoh ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan. Nah, jadi bangsa Israel itu boleh dikatakan bahwa mereka adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan dengan harapan bahwa mereka akan menjadi teladan. Nah, kemudian tadi pertanyaannya mengenai Stefanus. Ketika dia mengalami hal tersebut dalam kehidupannya, apakah yang menjadi tantangannya? Memang banyak sekali tantangan-tantangan dalam kehidupan, khususnya di dalam kehidupan di masa yang lalu. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa hidup kita ini perlu datang kepada Tuhan supaya contoh-contoh yang lalu itu tidak terjadi lagi di masa sekarang ini. Ya memang mungkin ada kalanya ketika menghadapi tantangan, ada kalanya kita mengeluh, tanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menghadapi masalah ini. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa melalui pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, itu menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa kita memang harus selalu berserah kepada Tuhan, apapun itu kondisinya. Ya, bahkan nabi-nabi yang lain juga, rasul-rasul yang lain juga mengalami hal yang berat, tetapi mereka selalu berserah kepada Tuhan. Itu.
Dan itu juga pelajarannya bagi kita ya, salah satu alasan kenapa kita membahas ulangan, supaya kita belajar dari contoh mereka. Dan kematian Stefanus itu membuktikan bahwa memang panggilan Allah itu tidak hanya untuk bangsa Israel badani gitu ya, karena Stefanus tidak berasal dari keturunan Yahudi seperti itu. Nah, pertanyaannya kita mau nyambung ke hari Rabu dengan judul Perjanjian di Sinai. Apa sih tujuan Allah memanggil orang keluar dari satu tempat? Abraham dipanggil keluar, ya kan? Terus bangsa Israel pun dipanggil keluar. Mengapa Tuhan memanggil bangsa itu keluar dari Mesir? Kan Mesir bisa aja ya dikalahin Tuhan, jadi mereka yang pegang Mesir gitu ya, nggak ada gangguan yang lain. Tapi apa tujuan Allah ketika ada istilahnya don't fight the system, jangan perangi sistem yang ada, tapi saya panggil kamu keluar itu ada tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa, Pendeta David Panjaitan? Allah mau mendemonstrasikan kasihnya. Okay. Kan begitu. Kenapa demikian? Kalau seandainya seperti yang Ivy katakan tadi, Tuhan menghancurkan sistem ya, semua ilah-ilah yang ada di Mesir, bisa jadi bangsa Israel mengikuti Tuhan dengan penuh ketakutan. Memang di 10 tulah itu Allah memang mengalahkan dewa-dewa utama orang Mesir, tetapi dengan tujuan Allah ingin menunjukkan bahwa ya memang aku tidak ada Allah yang lain. Ingat pada waktu Musa bertanya kepada semak belukar itu, kan Musa tanya, siapa kamu? Lalu Allah katakan, aku adalah aku. Jadi pekabaran di buku Keluaran, ya saya bicara Keluaran dulu, itu adalah aku. Jadi pada waktu Allah mengadakan tulah yang pertama menunjukkan, lihat, kan tidak ada Allah yang lain selain aku kan, udah gitu dilepas. Jadi pertama Allah ingin menunjukkan kasihnya. Kenapa sistem yang ada di sana tidak di bumi hanguskan secara langsung? Itu yang pertama. Lalu Allah juga mau menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Mesir, siapa saja yang diselamatkan oleh Dia dan menurut hidupnya akan lebih baik. Ya, hidupnya akan lebih baik, baik secara ekonomi dan tentunya juga secara apa? Secara rohani. Makanya ingat pada waktu bangsa itu bikin ulah di perjalanan, apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Aduh, janganlah binasakan bangsa ini. Nanti apa kata orang sana? Masa dibawa keluar untuk mati? Nah, kan kira-kira itu bergennya antara Musa dengan siapa? Dengan Tuhan itu mereka sangat akrab sekali. Jadi ya intinya Tuhan mau menunjukkan kasihnya. Dengan cara apa? Tadi itu, tidak ada Allah yang lain. Siapa saja yang kuselamatkan, menurut, tentu akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Secara ekonomi, dan juga secara apa? Secara rohani. Dan yang berikutnya inilah yang terjadi. Siapa yang mengikuti sistem pemerintahanku akan baik, tapi itulah bangsa itu selalu ingin seperti bangsa yang lain. Kan itu awal mereka mempunyai raja kan. Kami ingin seperti mereka. Iya. Mereka punya raja. Walaupun Tuhan berat, tapi oke, aku akan berikan. Yang penting penurutan itu harus tetap dipertahankan. Tapi itulah kenyataannya. Kira-kira itu, Ivy. Amin. Dan juga selain yang Pendeta David sudah jelaskan tadi, supaya hubungan Allah dan Israel berkelanjutan gitu ya. Kalau mereka di bawah sistem lain kayak mati hidup gitu ya. Padahal nyatanya di luar itu pun juga masih mati hidup. Dan supaya tidak mati hidup, ada perjanjian. Ya gitu ya. Pendeta Samuel Mangunsong, perjanjiannya apa dan apa peran kedua belah pihak gitu ya. Allah berjanji untuk melakukan hal apa dan juga bangsa Israel berjanji untuk ngapain.
Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai perjanjian, berarti ada dua pihak yang saling berkomitmen di sana. Ya, perjanjian itu menetapkan komitmen untuk mematuhi perintah Tuhan, yaitu ke-10 perintah Tuhan. Nah, perjanjian itu juga sebetulnya adalah merupakan satu kasih karunia. Ya, kenapa dikatakan kasih karunia? Karena memang itu adalah yang dibuat perjanjian itu adalah sebetulnya tabiat Tuhan. Tuhan mau agar orang Israel itu memiliki tabiat Tuhan. Dan umat Israel itu, ya tadi seperti saya sampaikan, apakah memang mereka ini istimewa? Saya mau katakan begini, bahwa sebetulnya mereka ini adalah umat pilihan Tuhan. Ya, jadi mereka ini memang seharusnya mereka memiliki kualitas yang khusus karena mereka merupakan apa? Merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa perjanjian yang mereka buat adalah pada waktu itu orang Israel diminta agar menuruti perintah-perintah Tuhan. Tetapi perintah Tuhan yang mereka turuti itu tujuannya bukan untuk semata-mata keuntungan bagi Tuhan, tetapi itu adalah untuk tabiat bagi bangsa Israel. Jadi kalau kita kan mengikat perjanjian, siapa yang untung, siapa yang rugi. Iya. Kalau ini perjanjian ini, keuntungan ini adalah hanya untuk orang Israel, ya, untuk umat manusia, ya, supaya umat manusia itu punya tabiat seperti itu. Jadi itulah yang berbicara tentang perjanjian, agar perjanjian ini boleh mereka lakukan supaya mereka ini mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Amin. Kita masuk ke hari Kamis dengan judul Kemurtatan dan Hukuman. Seperti perjanjian pada umumnya ada syarat dan ketentuan gitu ya. Kalau lancar, ya keuntungannya sama-sama kita rasakan. Tapi kalau tidak atau ada breaking the covenant ya, ada penaltinya. Nah ini apa yang bisa kita pelajari dari hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel karena mereka menolak percaya apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka untuk lakukan. Pendeta David Panjaitan, silakan. Tuhan menepati janjinya ya. Kan itu. Setelah dibawa keluar dari Mesir, mereka kan mengadakan perjanjian tuh. Iya. Tadi Pendeta Magonsong sudah singgung, oke. Paling tidak bentuk janjinya begini, aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Kan itu perjanjiannya. Kalau dalam dunia pacaran, lu tuh cewek gue tuh cowok lu, akan kira-kira begitu. jangan ada macam-macam deh di antara kita, udahlah, kan kita udah saling janji nih, akan begitu. Tapi ya jadi saya keluar sedikit, Ivy, saya tadi ada baca di media sosial begini. Biasa wanita menyebut pria itu dasar buaya. Mereka pikir nggak ada buaya betina, kira-kira begitu. Yang saya maksud begini, ya namanya manusia ya, yang berdosa selalu saja ingin melawan, selalu saja senang untuk mengingkar janji. Nah, itu dilakukan oleh pihak manusia, padahal janji itu sudah mereka sepakati bersama. Bahkan janji itu bukan di atas meterai 10.000, tapi janji itu di atas 2 loh batu yang seharusnya itu tidak akan bisa pecah kecuali dipecahkan oleh tangan yang cukup kuat, yaitu siapa? Musa waktu itu, karena Musa melihat bagaimana bangsa itu menyembah anak patung lembu emas waktu itu. Kira-kira seperti itu, Ivy. Jadi Tuhan itu menepati janjinya. Siapa yang setia, aku akan berkati, akan hidupnya baik dan sebagainya. Nah, yang tidak setia tentu akan dapat dapat hukuman, dan hukuman itu pun juga menunjukkan kasihnya. Iya. Ya, sama seperti buku Amsal kayak itu yang selalu katakan, kalau engkau mencintai anak-anak kalau engkau mencintai aku, tegur. Ya, kalau kita mencintai anak-anak kita, gunakan rotan. Kalau anak-anak itu tidak bisa ditegur dengan kata-kata. Kira-kira begitu, Ivy. Iya. Kalau kita melihat dari segi pandang Allah, hukumannya bisa dimengerti gitu kan ya, karena dasarnya kasih. Tapi kalau kita melihat dari segi pandang bangsa Israel, ini di paragraf terakhir ya, dikatakan apa yang membuat dosa ini menjadi lebih mengerikan bagi Israel adalah satu kenyataan bahwa
mereka sudah lihat, mereka sudah alami kasih Tuhan, tapi tetap menolak juga. Nah ini saya waktu baca ini, nggak usah jauh-jauh ingat bangsa Israel ya, kayaknya diri kita masing-masing juga kayak gitu ya, sudah lihat, sudah alami kasih Tuhan, tapi tetap ada momen-momen kita menolak, melanggar perintah-perintah tersebut. Melihat hal ini, apa yang mau Pendeta Samuel Mangunsong tekankan gitu ya, aplikasi hidupnya bagi kita? Baik, kalau kita melihat memang di Keluaran 24 ayat 7, sebetulnya bangsa Israel ini kan sudah komitmen bahwa mereka akan menuruti. Iya. Ya. Tapi kenyataannya ketika kita melihat di Keluaran 32, mereka jatuh ke dalam kemurtatan. Ya, artinya mereka waktu itu baru ditinggal sebentar sudah lupa akan perjanjian itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya harusnya hanya 40 hari jadi 40 tahun di dalam perjalanan menuju ke tanah Mesir. Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Sebetulnya di dalam perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Hanya satu yang Tuhan minta, penurutan. Penurutan, dan itu pun penurutan sekali lagi tujuannya adalah untuk keuntungan bagi kita. Cobalah kalau seandainya, ya mungkin kita pernah dengar cerita ya, ada seorang yang pergi ke hutan, kemudian dia melihat ada seorang tua sedang membaca Alkitab, orang muda ini katakan, Alkitab ini sudah nggak kepake lagi. Dan ketika itu orang tua itu meletakkan Alkitabnya, dia katakan begini, kalau memang Alkitab ini tidak terpakai lagi, siap-siaplah engkau sebentar lagi saya makan. Nah, kemudian dia katakan bahwa, oh ya, Alkitab ini masih berlaku. Jadi sebetulnya hukum atau perjanjian yang diberikan ini tujuannya adalah untuk kita. Kalau kita menuruti itu, kita baik. Tabiat kita baik. Kemudian kehidupan kita juga lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menuruti hukum, justru kehidupan kita semakin tidak baik. Intinya adalah bahwa mari kita belajar untuk mengikuti perjanjian yang sudah Tuhan berikan. Yes, itu sebenarnya inti dari hari Minggu Sabat petang ya, katanya tema dari yang mau kita angkat dari pelajaran pertama ini adalah sebenarnya poin ketaatan tersebut. Terima kasih Pendeta sudah mention. Nah, kalau kemurtatan itu ada di satu ujung yang ekstrim, ujung ekstrim satu lagi, saya taat, tapi legalisme gitu ya, itu ujung satu lagi. Nah, Pendeta David, pertanyaan kedua hari Jumat ini bagus nih. Faktor-faktor apa saja sih yang membuat orang itu tadinya setia kepada Tuhan karena firman-Nya, jadi ke perangkap legalisme? Apa faktornya, Pendeta, yang membuat kita jadi pindah ke legalisme? Mungkin kita nggak sadar ya, tapi faktor itu ada dalam kehidupan kita. Egoisme ya. Egoisme. Fanatik, legalisme itu kan ukurannya aku. Iya. Kan aku menurut supaya aku selamat. Kan kira-kira begitu. Nah, sementara kalau kasih karunia itu, kamu menurut oleh karena kamu sudah mendapatkan kasih karunia. Fokusnya adalah siapa? Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan. Jadi faktor apa ya? Aku, gitu. Aku ya, gara-gara akulah aku bisa selamat. Makanya kalau Ivy ingat dulu kita rekaman sekolah sahabat, masih di Pop Channel, saya pernah katakan begini, hati-hati dengan sebutan ini, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya mungkin dari satu sisi it's okay ya, tapi jangan salah, sebutan-sebutan itu bisa tiba di satu titik bahwa kita bisa mengandalkan diri kita untuk segala sesuatu. Jadi kembali faktor-faktor apa sih ya? Aku, sentralnya adalah apa? Aku yang bisa menyelamatkan, aku bisa seperti ini. Jadi aku lakukan ini biar aku selamat. Jadi faktornya adalah ego kita atau diri kita sendiri. Sementara keselamatan itu kan faktornya adalah siapa? Kasih Tuhan itu yang di atas. Yes. Kalau dari Pendeta Samuel Mangunsong ada lagi nggak faktor lain atau mau menekankan apa yang Pendeta David katakan tadi, silakan. Baik, terima kasih. Ini kembali ke apa yang disampaikan pada waktu awal-awal manusia jatuh ke dalam dosa. Saya hanya bukan menambahkan faktor lain, tetapi hanya memberikan ilustrasi. Pada waktu Lucifer menawarkan kepada Hawa
bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini dia. Faktor aku ini begitu luar biasa. Jadi ketika dia ingin menjadi seperti Allah, maka pada akhirnya disitulah penurutan menjadi apa? Legalisme. Ya, menurut aja lah, sekedar menurut, kan begitu. Atau menurut hanya sekedar supaya dilihat oleh orang lain. Bukan oleh karena apa? Bukan oleh karena kasih kepada Tuhan. Kalau kita kasih kepada Tuhan, penurutan itu tidak akan legalisme. Tapi penurutan itu dengan motif apa? Motif kasih. Tapi kalau hanya sekedar menurut oleh karena sekedar perintah sajalah, atau oleh karena sekedar supaya dilihat orang, nah itulah pada akhirnya oleh karena keakuan itu sendiri. Dan itulah memang yang menyebabkan juga Lucifer jatuh oleh karena keakuannya yang mau dia tonjolkan. Ini kita ke hari Jumat ya, ada satu kutipan yang menarik. Di paragraf ketiga dikatakan, perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa dan kawan-kawannya. Tapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan ilahi. Mungkin sekarang ya ada di antara kita yang ya saya tahu saya hidup lagi susah karena konsekuensi dosa saya di masa yang lalu. Tapi sulit loh untuk tidak bersungut gitu ya. Walaupun kita udah tahu gitu ya, saya terima saya begini karena dulu saya tidak mengasihi Allah, tapi sekarang saya sudah bertobat, tapi tetap harus dinikmati juga ya perjalanan konsekuensinya itu. Ada apa ya, tips atau saran, apa motivasi yang bisa menguatkan kita supaya jangan bersungut walaupun kita mengimani bahwa ini salah satu bentuk kasih Tuhan kepada saya. Pendeta David Panjaitan bisa? Kecewa boleh ya, tapi bersungut itu identik dengan melawan. Identik dengan ketidakpercayaan. Akan gitu. Nah, apa sih tipsnya? Ini tips yang lama, Ivy. Apa? Gunakan sepatu orang lain supaya kita bisa mengerti apa orang lain. Kan kira-kira begitu. Makanya kembali, Ivy pasti ingat selalu saya tekan ini. Kalau dulu pelajaran sekolah sahabat tahun-tahun yang lama, pendeta mengusung juga ingat, itu ada mengerti, mengalami dan merasakan. Ingat itu dulu ya penuntun guru. Nah, kita jangan hanya mengerti satu pelajaran tapi juga merasakan. Ya, sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa, Joshua, Kaleb itu maklumlah mereka itu kecewa. Tetapi kabar baiknya adalah mereka tetap meyakini bahwa keputusan Allah adalah hal yang terbaik. Ya, sama seperti Ayub. Dia kecewa sama Tuhan. Dia kan sempat komplain tuh di pasal-pasal terakhir. Tuhan, kenapa? Apa salahku? Aku kan sudah begini. Tapi dia tidak pernah meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhannya. Jadi, apa sih tipsnya? Coba kita gunakan sepatu orang lain itu secara umum. Kalau di dunia fotografi, coba geser sedikit supaya angle-nya itu berbeda dan menghasilkan foto yang lebih menarik. Kira-kira begitu. Kalau dalam dunia pencinta alam, resection, intersection, ya. Intersection itu dari saya ke objek, resection itu adalah dari objek kepada saya, melihatnya bagaimana sudut pandangnya. Sama seperti untuk track and trail hiking. Itu selalu diajarkan kalau kita jalan, masuk hutan, ke gunung, lihat ke depan, sesekali lihat ke belakang. Kenapa? Karena pada waktu kita kembali nanti pandangan kita itu akan apa? Berbeda. Amin. Ini kayak kelas Pathfinder singkat ya. Kuliah 7 menit. Ada pendeta Manguncong kan direktur pemuda, jadi kita pinjam dia punya budaya. Tapi aku rasa itu yang mau disodorkan oleh pelajaran ini gitu ya, supaya kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, terutama ketika kita juga sama-sama menuju ke tanah perjanjian surga itu kan ya. Pendeta Manguncong sebagai closing statement. Jadi apa maknanya pelajaran ini kita pelajari di triwulan ini sebagai orang-orang umat sisa yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apa yang mau jadi pesan moralnya gitu ya dari bangsa Israel di zaman ulangan dan juga saya sebagai umat Advent di zaman sekarang ini? Baik, kalau kita lihat pelajaran kita tadi di kitab ulangan, bahwa satu hal yang dihidupkan oleh bangsa Israel, yaitu mereka tidak
bergantung kepada perjanjian yang sudah dibuat. Ya, kita juga tidak akan dapat mengadakan pemaduan atau perjanjian dengan baik kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita bahwa perjanjian yang dibuat Tuhan dengan bangsa Israel itu tujuannya adalah supaya mereka ini hidup lebih baik. Ya. Kita pun diharapkan demikian. Aplikasi pada zaman sekarang ini bahwa pada saat kita betul-betul menghidupkan perjanjian itu, maka hidup kita pasti akan lebih baik. Jadi marilah kita melakukan hal yang terbaik yang Tuhan ajarkan kepada kita, khususnya pengalaman bangsa Israel ketika mereka justru mengingkari perjanjian tersebut, mereka malah bersungut-sungut, mereka menangis dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya itu semua. Oleh karena itu inisiatif dari mereka sendiri yang tidak menuruti perjanjian. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita juga demikian. Di saat kita mungkin tidak mengikuti perjanjian itu, ya ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita, mengingatkan kita agar kita boleh mengingat kembali perjanjian itu. Ya, inilah pelajaran kita khususnya di dalam kitab Ulangan agar kita semua ingat akan perjanjian itu. Terima kasih Pendeta sudah mengajak kita untuk semangat belajar dari minggu ke minggu gitu ya, supaya ada yang diingatkan kepada kita mengenai hidup dan juga peran kita di akhir zaman ini. Kalau dari Pendeta David Panjaitan, apa yang what to be excited about gitu ya? Kita mau belajar Ulangan itu mau ngapain gitu? Tertunda bukan berarti gagal ya. Tertunda ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Jadi seandainya ada yang kita harapkan sekarang belum terjadi, itu bukan berarti gagal. Tuhan masih mau mempersiapkan kita agar kita siap menerima sesuatu yang luar biasa di luar dugaan kita. Ya, bangsa itu belum siap masuk tanah Kanaan sih, belum siap. Hanya Joshua, Kaleb, Musa, Harun, Miriam yang siap masuk ke sana. Sedangkan Tuhan tidak hanya memikirkan segelintir orang itu saja, Tuhan ingin semua bangsa Israel siap untuk masuk tanah Kanaan, walaupun resikonya cukup besar ya, resikonya cukup besar. Kenapa saya katakan cukup besar? Tuhan sebetulnya membuat mereka 40 tahun bukan supaya bangsa yang senior itu mati, bukan. Tujuannya adalah agar mereka berubah, ya, diberikan kesempatan 40 tahun. Tetapi itulah mereka memilih untuk tidak mau berubah, ya apa boleh buat. Itulah yang terjadi. Jadi ya seperti pepatah mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda, ya itu pepatah umum lah. Oke, jadi kita diajak untuk bersiap gitu ya, dan juga selama kesempatan masih ada. Jadi marilah kita semangat untuk pelajari kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan dari minggu ke minggu. Untuk menutup diskusi kita, saya minta kesediaan Pendeta David Panjaitan lagi untuk berdoa bagi para pemirsa yang menyaksikan. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah menyimpulkan, mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat kuartal 4, pelajaran yang pertama, buku Ulangan. Kiranya apa yang telah kami simpulkan Tuhan akan menambah pengetahuan kami, menghangatkan rohani kami, dan tentunya mempersiapkan kami dan umat yang mendengarkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih atas kebersamaan ini Tuhan. Berkati seluruh pemirsa di mana mereka berada. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka. Tuhanlah juga akan memperhatikan mereka. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk sesi kita pada kali ini. Ini masih pelajaran yang pertama, jadi semangat ya kita untuk diskusi lagi dari minggu ke minggu. Dan saya yakin minggu ini penonton kita akan lebih banyak dari Jawa kawasan tengah ya, karena Pendeta Samuel Mangunsong sudah hadir pada kali ini. Terima kasih Pendeta Samuel Mangunsong dan juga Pendeta David Panjaitan. Semoga kita semua sehat-sehat, sampai kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan berkati. Terima kasih.